Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua hadirin? Mumpung lagi hujan, mumpung kita di majelis ilmu, mumpung kita sebagian di antara kita adalah pasangan untuk pasangannya, sebagian di antara kita juga adalah orang tua, ibu bagi anaknya, ayah bagi anaknya. Nabi bilang tahtal matar, doa turun hujan gak ditolak. Majelis ilmu tempat mulia, sebab tempat mulia ini doa gak ditolak. Da'watul walid liwaladi, doa orang tua buat anak-anaknya juga tidak ditolak. Yuk, mumpung nih kita dapat spesial edisi untuk bisa doa mustajab, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Doa anak salih. Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, kalau hujan jangan di skip kesempatan itu kecuali pakai buat doa. Pokoknya kalau misalkan hujan turun, ingat langsung doa. Hujan, doa. Hujan, doa. Pokoknya otomatis saja langsung dipakai kayak gitu. Nanti kalau kita terzalimi, ya Allah sakit hati saya, doa. Doanya jangan yang kayak psikopat, putusin urat syaraf dia ya Allah gitu, jangan. Doa buat kita aja. Mumpung punya kesempatan doa mustajab. Doa itu nyenengin. Doa itu menggembirakan, doa itu nyenengin. Kenapa kok nyenengin? Kenapa doa itu menyenangkan? Karena cepat atau lambat orang itu pasti akan melihat buah dari yang beliau doakan selama ini. Makanya doa itu nyenengin. Mau dikabul, mau belum dikabul, kita selalu yakin kalau dikabul, saya senang karena itu yang saya inginkan. Kalau belum terkabul, saya lebih senang karena itu yang Allah inginkan. Harusnya kayak gitu. Orang-orang beriman tidak pernah gelisah tentang doa yang belum terjawab karena beliau yakin selalu terjawab. Sesuai dengan keinginannya dan dia senang, atau belum sesuai dengan keinginannya yang dia tahu Allah punya yang lebih baik. Innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jal. Kata Nabi, kalau kita ninggalin yang buruk karena Allah, atau kita belum mendapatkan sesuatu tapi kita tetap di jalan Allah, baddalakallahu bihi ma huwa khairun lakamin. Tidaklah Allah mengganti kecuali ma huwa khairun lakamin, yang lebih. Gak pernah gak diganti. Pasti diganti. Pasti ditukar. Kita tuh tidak pernah kosong dari apapun yang Allah rencanakan buat kita. Semua terencana dengan baik karena takdir Allah pasti baik. Sekarang kita lanjut bab ke-40, halamannya halaman yang ke-42. Allahumma gfirli dzanbi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah
Doa ini termaktub riwayat Muslim nomor hadis 483 tentang minta supaya dosa-dosa kita tuh diampuni sama Allah. Hadirin, coba angkat tangan yang tidak pernah berbuat dosa, angkat tangan. Ada nggak? Semua kita pendosa, betul? Semua kita pendosa, semua kita pernah buat keliru. Tapi kabar baiknya adalah Allah cinta orang yang taubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Walau kita pendosa, walau kita banyak khilafnya, salahnya, tetap peluang kabar baik mah ada. Yang diantaranya adalah aku mencintaimu kalau kamu bertobat. Dan salah satu kalimat yang Nabi SAW ajarkan, Allahumma gfirli dzanbi kullah. Ya Allah, ampuni dosa saya yang banyak ini. Diqqahu wa jillah. Baik dosa kecil ataupun dosa besar. Wa awwalahu wa akhirah. Yang saya lakukan di masa lalu saya atau yang paling update, yang paling terakhir saya lakukan di hari ini. Di hari Rabu pagi ini, dosa saya ampuni ya Allah. Jadi minta diampuni semua dosa. Karena tiap hari itu kita pasti berbuat dosa. Tiap hari. Entah salah sama pasangan, kita bentak anak, entah kita punya crash sama tetangga, persoalan sama rekan, persoalan dalam banyak, pasti kita buat salah. Makanya doanya Allahumma gfirli dzanbi kullah. Maafin semua salah hamba ya Allah. Wa diqqahu wa jillah. Yang kecil atau yang besar. Wa awwalahu wa akhirah. Yang awal, yang dulu-dulu itu yang udah lama. Wa akhir, atau yang paling terbaru, yang saya berbuat dosa. Doa ini akan bawa kita untuk diampuni semua dosa-dosanya. Kesalahannya gugur. Hadirin, perumpamaan orang kalau dosanya bergugur itu kayak genteng yang bocor, fokusnya orang langsung benerin genteng. Apa yang terjadi kalau hujan, genteng-genteng bocor, terocoh, tapi yang kita lakukan nggak pernah memperbaiki genteng, tapi kita ngepel lagi, taruh hujan bocor lagi, ngepel lagi. Kira-kira selesai nggak masalahnya? Akarnya itu bukan ngepelnya saja. Akarnya itu gentengnya bocor. Jadi, kita kalau mau menyelesaikan urusan-urusan kita, harus tahu masalah. Akar masalah kita tuh apa sih? Yang ngebuat hidup sumpek, yang membuat rezeki dayiq, sempit, yang membuat karir tidak menanjak, stagnan, stuck di tempat bahkan, yang membuat kok belum terbuka-buka, mana jodohnya. Itu satu kata para ulama. Karena dosa. Itu aja. Kenapa rezeki kita sempit? Kenapa kok hidup kita tidak naik grafiknya, malah cenderung stuck di tempat? Kenapa kok belum terbuka nih sinyal-sinyal kebaikan? Kata ulama, semua karena dosa kita. Dan penawarnya adalah istighfar. Istighfar itu kayak kita mau nyelesain sesuatu tapi berangkat dari akar masalah. Kita mau nyelesain masalah ini terocoh-terocoh, bukan dengan ngepel. Ngepel tuh nyelesain masalah, iya, supaya orang gak becek, nanti gak kepleset, dan seterusnya. Tapi gak cukup dengan ngepel, kita harus lihat akar masalahnya. Atap saya bocor, genting saya bocor. Kalau kita perbaiki gentingnya, tidak ada lagi terocoh. Kita tinggal ngepel sekali, habis itu gak ngepel lagi. Seperti itu perumpamaan orang yang istighfar dan taubat. Allah ampuni, dosanya berguguran. Kalau dosanya sudah habis, doanya lebih mudah, ringan untuk Allah kabulkan. Semuanya sih bisa-bisa aja Allah kabulkan, ringan-ringan aja Allah kabulkan. Tapi kalau nggak ada dosa, maksudnya dosa kita tuh ada, tapi udah dihapus sama Allah,
itu lebih enteng ngangkatnya gitu. Kenapa doa belum terkabul? Dosa. Kenapa stuck di tempat? Dosa. Kenapa hidup sempit? Dosa. Apa penawarnya? Istighfar. Minta ampun dulu sama Allah. Kalau Allah udah ampuni mah, buat Allah apapun yang kamu mau sini aku kabulkan. Apapun yang kita pinta sebut aku perkenankan. Begitu aja deh. Makanya doa ini fokus minta ampun. Kita banyak dosanya. Fokuslah minta ampun sama Allah. Jangan lupa doa ini juga dirutinkan hadirin. Allahumma gfirli dzanbi kullah diqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah. Dosa kecil, dosa besar, dosa yang awal, dosa yang paling update terakhir hari ini kita lakukan pagi tadi. Minta ampun semuanya. Tiap hari. Kalau bisa jadiin nafas hadirin semua. Nafas kita tuh, kalau bisa jadikan setiap hela nafas kita tuh istighfar, taubat, istighfar, taubat. Hela nafas, astagfirullah wa atubu ilaih. Nafas lagi, astagfirullah wa atubu ilaih. Supaya kita gampang menginsyafi khilafnya kita. Namanya manusia, pasti salahnya banyak. Kumpul sama teman, tiba-tiba gibah. Nongkrong tiba-tiba, tahu nggak? Ono info anyar loh ki. A1 ki. Valid ki. Aduh. Istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Bahkan kalau kumpul cuma datengin hal buruk, mending gak usah kumpul. Kalau nongkrong sama bestie malah ngundang dosa, mending gak usah nongkrong. Tapi sebaliknya, kalau nongkrong bawa manfaat, maksudnya tuh ketemuan, makan bareng, kulineran bareng, datengin manfaat, silahkan. Tapi kalau malah mau borat, pahala kita dikuras habis gara-gara kita gibahin orang, ngapain? Mending gak usah. Kan kita pahalanya aja belum tentu banyak. Kalau udah habis dikuras sama yang lain kan tambah-tambah kita kurang pahalanya kan. Kalau bersama teman yang baik buat kita lebih taat, bersama dia. Tapi kalau bersama orang tertentu membuat kita menjauh dari Allah, malah dekat dengan maksiat, tinggalkan. Apa? Tinggalkan. Next, yuk kita lanjut. 41 halaman 43. Doa memohon ampun, doa penghapusan dosa dan penyucian diri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqas thawbul abyad minad danas. Allahumma gsil khatayaya bil ma'i was salji wal barad. Ya Allah, jauhkan aku kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan aku dari timur dan barat yang tak pernah bertemu. Timur barat pernah ketemu nggak? Nggak pernah. Ustaz, bukannya ini doa kalau kita awal sholat ya, doa kita. Hadirin, doa itu boleh dipakai baik dalam sholat atau di luar sholat. Misalkan sekarang kita boleh nggak doa Rabbi firli warhamni wajburni dan seterusnya, tidak dalam keadaan duduk di antara dua sujud? Boleh nggak doa tersebut? Boleh. Kalau baca doa ini berarti boleh di luar juga? Boleh. Apakah doa ini hanya untuk ormas tertentu? Tidak. Wah, kalau doa ini berarti Muhammadiyah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira berarti NU. Tidak.
Namanya doa itu ya Islam, seluruhnya ya Islam. Yang mana Ustadz? Yang benar. Tiga-tiganya benar. Jadi bukan cuma dua ya, tiga. Bahkan tahiyat itu bukan cuma at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Bukan itu aja. Bacaan tahiyat akhir atau tahiyat awal tuh ada 7. Hadisnya ada 7. Biasanya apa? At-tahiyat mubarakatus salawat tayyibatu lillah. Itu satu. Yang satu lagi tadi at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibah. 2. Ada lagi at-tahiyat wazzakiyat wattayyibat. Mana yang benar? Ya semuanya mah benar, hadis Nabi. Bacaan ruku, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Atau boleh subhana rabbiyal azimi. Stop, situ doang boleh. Atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Jadi kita yang harus lebih banyak referensinya. Oh berarti kalau ini ormas ini, kalau ini ormas itu. Tidak. Semuanya itu miliknya Islam, kaum muslimin. Begitu hadirin kan. Nah, doa ini tuh bagus diantaranya boleh dibaca di luar daripada bacaan sholat. Karena diantaranya doa ini tuh mengandung Allahumma ba'id baini wa baina kama khatayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Itu doa keren banget hadirin. Doa begini loh. Ya Allah, jauhkan aku dan dosa-dosaku sejauh timur dan barat yang tak pernah bertemu. Maksudnya, ya Allah, saya jangan buat dosa lagi, ya Allah. Udah ya Allah, jangan buat diri saya ini berbuat keliru lagi, dosa lagi, maksiat lagi, khilaf lagi, jatuh lagi ke lubang yang sama. Begitu maksudnya. Makanya aspek yang namanya doa gak boleh di skip. Salah satu doa yang jangan sampai kita skip adalah Allahumma ba'id baini kama Allahumma ba'id. Gimana sih? Salah satu doa yang jangan sampai kita skip adalah Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dari perbuatan dosa-dosa itu ya Allah. Sebagaimana engkau telah menjauhkan timur barat yang tak pernah berjumpa, tak pernah bertemu. Artinya, jangan sampai saya berbuat dosa lagi, hilaf lagi, salah lagi ya Allah. Saya udah gak mau lagi ya Allah. Pokoknya jauh dari dosa. Bainal masyriqi wal maghrib. Seperti timur dan barat yang tidak pernah bertemu. Timur barat tuh gak pernah ketemu loh hadirin. Timur. Barat gak pernah ketemu. Maksudnya kita tuh jadi hamba. Jangan sampai ketemu sama yang namanya perbuatan dosa. Nyentuh jangan. Kalau bisa kepancing aja jangan. Kalau bisa mendekat aja jangan. Kalau bisa mending gak usah ketemu sama perbuatan dosa. Kalaupun kita tahu, biarlah orang tahu dosa itu untuk menjauh darinya, bukan untuk mencicipinya. Kita tahu, ini salah, ini keliru, ini nggak pas. Bukan untuk praktek, tapi untuk jaga diri. Enggak, saya nggak mau itu. Bainal masyriqi wal maghrib. Sejauh timur dan barat yang tak pernah bertemu. Apa efeknya kalau kita baca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Orang yang baca ini dia dipentalkan sama Allah ke dekat kebaikan yang makin melimpah dan dia dipental jauhkan sama Allah dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Kalaulah terpelanting, terpeleset, dia gampang baliknya. Dia gampang putar setirnya, dia gampang balik arahnya. Penyakit kita belakangan adalah kalau udah jatuh kepada dosa, sulit putar baliknya. Kenapa? Karena dia merasa dosa itu adalah hal biasa, makanya putar baliknya susah. Udah terlanjur, ya udahlah. Udah basah, nyebur aja sekalian. Padahal mah, mumpung baru nyicip gini doang, ibaratnya baru basah sedikit, ya jangan nyebur sekalian. Kalau bisa keringin, baik lagi. Itu makna dari ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Next, apa lagi?
Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkan aku dari kesalahan sebagaimana kain yang putih bersih tidak ternoda. Ya Allah, bersihkan saya banyak dosa, biar kayak kain putih bersih tidak ternoda, bersinar berkilauan. Yang namanya hadirin, ini kalau putih gini ya, ketitik satu spidol hitam, tik, kira-kira kelihatan nggak titik hitamnya? Kelihatan, pasti kelihatan. Semuanya putih. Kalau kita cepet-cepet, kotor nih bersihin, kotor nih bersihin, putih terus nanti. Tapi kalau didiemin, kertas putih ini kenodaan titik hitam 1, 1000, 10.000, lama-lama kan hitam semua. Mau bersihin susah apa susah? Lebih enak bersihin piring kotor ada bekas nasi di situ di setelah makan atau setelah setahun kemudian? Setelah makan, setelah setahun kemudian mah nasinya tuh kering. Jadi kita effortnya lebih. Yang harus kita tinggal gini doang, set. Sekarang mah kerotin dulu. Belum lagi ntar kalau nempelnya udah kayak semen, congkel piringnya ikut bocel. Ikut bocel tuh gompal tuh lah. Ikut gompal piringnya. Makanya mohon sama Allah, ya kalau ada dosa kecil langsung salah dikit istighfari. Biar gampang, hatinya tuh enak nerima kebaikan. Ntar kalau udah terlalu jauh, nerima kebaikan sulit. Nerima nasihat tuh kayaknya masuk kuping kiri, keluar kuping kiri. Karena gak masuk. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan berarti kan masuk. Masuk kuping kiri, keluar lagi. Artinya gak masuk dia. Dikasih tahu masih aja, kasih tahu masih aja. Orang kalau hatinya hidup mah dikasih tahu sekali hidup. Orang kalau hatinya hidup begitu kan hadirin. Orang kalau hatinya hidup tuh dikasih tahu sekali, dia langsung ngerti, faham, langsung berubah. Tapi orang kalau hatinya sudah cenderung dekat sama hati yang mati, gelap, hitam, pekat, mau dikasih tahu berulang kali juga fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Hatinya udah sakit. Hati sakit, kronis, parah, komplikasi nih hatinya. Mau diobatin kayak apa butuh proses yang lama. Makanya jangan nunggu kronis dulu. Jangan nunggu rusak, parah, kronis. Jangan. Mumpung mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu kan falsafah ampuh hadirin. Mending mencegah deh daripada mengobati. Soalnya kalau mengobati biayanya lebih parah. Mending rutin motornya ke bengkel. Rutin maintenance motornya. 6 bulan sekali ganti oli, 6 bulan sekali ganti oli, 6 bulan sekali ganti oli. Daripada 2 tahun gak pernah ganti oli, sekalinya ke bengkel, tahu-tahu, Pak berapa ini? 5 juta. Hah kok mahal banget? Karena penyakit olinya gak pernah ganti, lama-lama olinya kering, dan itu merusak komponen di mesin motor tersebut, sehingga banyak kerusakan di motor tersebut. Komplikasi. Oke kan mending maintenance aja, dirawat, lebih murah, lebih terjangkau daripada sekali rusak langsung berat. Hidup juga sama. Mending kayak gini, ngaji setiap Rabu, ngeluangin waktu sejam, ngaji sejam. Setiap Rabu tuh ngeluangin waktu, setiap Rabu tuh hadir ke kajian. Supaya nanti mindsetnya berubah, bersikap kita sama pasangan berubah, melayani anak-anak kita berubah, sifatnya yang tadinya kurang pas jadi pas, kurang baik jadi baik. Daripada nanti kita gak pernah ngaji, gak punya ilmunya, gak punya bekalnya, tahu-tahu dar permasalahan itu padahal sederhana bisa kita selesaikan, jadi hancur porak-poranda kemana-mana. Kan biasanya masalah besar tuh gara-gara kita gak punya ilmu. Coba hadirin semuanya belajar matematika semalam, tahu-tahu saya bilang, hadirin,
Selesaikan rumus Pitagoras. Kalau kita belajar matematika tentang Pitagoras semalam, sekarang kita bisa ngerjain soalnya nggak kira-kira? Bisa. Tapi kalau, aduh Ustadz udah lama banget lagi belajar terakhir SD. Kira-kira bisa nggak kita menyelesaikan soalan Pitagoras? Tidak. Jadi apa masalah hidup itu? Masalah hidup itu karena kita nggak punya ilmunya. Itu aja biasanya. Jadi apa masalah hidup kita itu? Jadi kenapa hidup kita itu bermasalah? Masalahnya itu terletak pada kita nggak punya ilmunya, sehingga agak sulit untuk kita menyelesaikan masalah-masalahnya. Coba kita punya ilmunya. Masalah yang harusnya itu besar, jadi selesai dengan ringan. Kalau nggak punya ilmunya, seorang suami pulang, ngelihat di meja makan nggak ada nasi, langsung, kamu ngapain aja seharian ini? Nih, nggak ada nasi nih. Marah dia, lempar. Istrinya nggak punya ilmunya, lempar juga. Mas nggak tahu ya, aku capek A, B, C, X, Y, Z. Jangan cuma masalah sepele kayak gini, kamu marah-marah nggak jelas kayak gini. Tuh kan, gara-gara nggak punya ilmunya. Coba dua-duanya saling belajar, dua-duanya saling punya ilmunya. Buka capek-capek, buka tudung saji di meja makan. Sayang, kamu gak masak hari ini? Iya sayang, mohon maaf, aku lagi A, B, C, X, Y, Z. Gak apa-apa. Berarti yuk kita makan di luar. Udah selesai. Tapi kan mahal sayang, kata siapa? Makan di pinggir jalan, kan sepiring berdua. Nah, selesai. Ya udah selesai kan, malah ketawa. Malah, iya ya, ingat masa lalu ya. Banyak masalah-masalah sepele sebenarnya. Itu selesai kalau ada ilmunya. Tapi banyak juga masalah-masalah sepele jadi besar, jadi tambah rumit gara-gara nggak punya ilmunya. Sebenarnya tentang sikap kita aja. Kamu belum masak ya? Iya, ya udah kita makan yuk. Gimana pun makan di pinggir jalan masih lebih baik daripada makan di tengah jalan. Betul atau betul? Cuma makan tengah jalan situ aja. Bahaya kan? Kan pinggir jalan. Dan sesekali nggak apa-apa tuh hadirin. Kita mindsetnya itu, saya itu sedekah. Orang kan nggak terhormat kalau ngasih. Mas, nih ya 10.000. Kan nggak terhormat. Coba jajanin siomay. Mbak beli siomay 10.000. Niatnya tuh jangan jajan semata. Niatnya saya bersedekah. Jadi kalau jajan, niatin aja sedekah sekalian. Beli baju, ya Allah, saya ini bukan niat untuk baju baru lebaran aja, tapi niat untuk niatnya tuh bagus gitu. Jadi sambil jajan cilor, siomay, niatnya sambil sedekah. Ya Allah, ini cara saya sedekah. Sambil beli, sambil dapat pahala. Terakhir di bahasan ini ya, apa ya bahasannya hadirin? Allahumma gsil khatayaya. Ya Allah, igsil itu artinya cucilah kesalahan-kesalahan saya ya Allah. Bil ma'i dengan air, wasalji atau dengan salju, wal barad atau dengan embun. Dicuci kesalahannya. Kenapa 3 itu disebutkan? Air, salju, embun. 3 ini ternyata ada rahasianya. Kita punya ketenangan yang hadir dibersamai salah satunya adalah dengan 3 tadi. Air, salju, embun. Hidup tanpa air, apa jadinya? Jadi nggak bisa, nggak hidup, mati semua kita. Salju di beberapa wilayah memang mungkin merepotkan ya, karena harus inilah dan membersihkan salju-saljunya. Tapi di sisi lain, itu karunia Allah. Dan maha besar Allah dengan segala keindahannya menciptakan sesuatu, salju itu tetap menarik. Ustadz kayak gimana salju? Ke Dieng aja kan ada salju dia. Salju embun upas. Kayak gitulah. Persis kayak freezer rumah kita yang kalau nggak dibersihin dia airnya tuh jadi kayak gumpalan-gumpalan es itu. Udah kayak gitu-gitu aja. Cuman lebih
halus. Ya kayak es diserut itu loh hadirin. Gitu aja udah. Kita minta sama Allah supaya dibersihin dengan air, salju, atau embun. Embun juga bagus. Embun, tenangin hati. Makanya subuh, waktu banyak embun, cukup menyejukkan hati, bangun di waktu subuh. 42. Ya muqallibal qulub. 1, 2, 3. Tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Atau ila ta'atik sama aja. Jadi doanya, ini doa doa ini gak akan pernah membuat kita nyesel selama-lamanya. Doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, kuatkan hati kami di atas agamamu. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, kokohkan hati kami, teguh tetap taat kepadamu. Kenapa muqallib? Karena hati itu gampang berbolak-balik. Bahkan Nabi bilang hati itu berbolak-baliknya kayak air mendidih. Kalau air udah mendidih, gelombang atasnya itu mudah naik dan turun. Hati kita tuh gitu. Kadang naik, taat, semangat, sehari sejus. Kadang turun. Tapi lebih banyak naiknya apa turunnya? Turunnya lebih banyak, lebih dominan. Kadang kalau udah turun, naiknya susah apa susah? Banget atau banget? Susahnya itu banget. Makanya taruh standar tuh penting. Berarti standar hidup saya apa nih baiknya? Disarankan oleh para ulama, jangan tinggal majelis ilmu, jangan tinggal baca Quran, jangan tinggal zikir pagi petang. Jadiin itu tuh standar. Berarti kalau kita bangun zikir pagi petang, sholat, Quran, ngaji, udah standarnya orang beriman, tempel aja di situ. Dibuat template. Standarnya ini. Sehingga lebih mudah mengkunci kebaikan-kebaikan itu kalau kita udah standarkan, di SOP-kan. Lebih mudah kalau udah ter-SOP, pokoknya SOP saya pagi ngaji, tilawah Quran, zikir pagi petang, gak lupa saya hadiri kajian. Udah, SOP-nya itu pegang terus. Lebih mudah hati ini nanti cepat naiknya grafiknya. Walaupun turunnya mah potensi turun ada, tapi naiknya cepat. Standarkan yang baik. Hidup lebih tenang, nyaman kalau kita dekat sama yang baik. Lebih tenang, lebih nyaman. Terus doa yang kedua, ya musarrifal qulub, wahai Allah yang maha mengarahkan hati. Sarrif qalbi ila ta'atik. Condongkan ya Allah, arahkan hati saya ini harus kemana ya Allah. Kasih tahu hamba ya Allah, arahkan kepada yang baik. Minta diarahkan. Diulang coba. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Sarrif qalbi itu artinya arahkan hati saya ila ta'atik, supaya condongnya itu taat terus, taat. Hadirin, jadi taat itu nggak mudah, tapi kalau udah bawaan kebiasaan, jalannya panjang, enak. Sama kayak disiplin memudahkan, disiplin tidak menyulitkan. Itu disiplin tuh gitu. Kita disiplin ngaji pasti berefek untuk hidup kita suatu hari nanti. Kita disiplin baca Quran, kedisiplinan kita membawa kita bisa baca Quran di usia-usia yang sudah semakin beranjak dewasa. Tapi coba dulu kita malas-malesan. Malas baca Quran,
Dia bisa merasakan impact-nya ketika masa senja dia nggak bisa baca Quran. Kenapa? Lupa, nggak disiplin waktu muda. Nggak disiplin TPQ, TPA. Padahal yang kita perlukan apa? Disiplin. Apa sih yang membuat ibu-ibu masak rendang tiba-tiba merem? Masak rendang kayak masukin bumbunya itu udah merem aja. Jam terbang kedisiplinan beliau masak. Feelsnya ada gitu. Nggak perlu masukkan lengkuas. Salam. Assalamualaikum. Wah. Ada begitu kan? Masak sampai ke Kuningan. Terus dia bawa ke Jawa Barat Kuningan. Ngapain? Katanya suruh masak sampai ke Kuningan. Wow. Coba aja. Kan makanya kita harus terus minta nih sama Allah Subhanahu wa taala jam terbang. Taat tuh butuh jam terbang. Sedekah, orang bisa sedekah karena emang terbiasa. Orang yang udah kaya masih rutin berbagi sedekah itu karena memang sejak belumnya memang sudah rutin suka sedekah dan habit baik itu ke bawah. Orang coba aja Jirin nggak pernah sholat tahajud, tiba-tiba suruh ikut sholat tahajud, gempor pasti. Nggak pernah lari, tiba-tiba lari muterin alun-alun, satu kali aja udah gempor hadirin. Makanya butuh jam terbang. Sebagaimana badan itu dilatih, fisik kita tuh dilatih, otot kita dilatih, akal kita juga mesti dilatih. Caranya salah satunya adalah dengan ngaji. 43. Allahumma inni as'aluka salamata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, selamatkan hamba di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wad dunya wa ahli wa mali. Lanjut. Allahumma ustur aurati wa amin rawati wahfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Ya Allah, selamatkan hidup saya di dunia dan di akhirat. Ya Allah, mohon ampunkan saya, berikan saya afwa, ampunan, maafmu, wal afiyah. Afiyah artinya apa? Kesehatan. Minta sehat. Minta sehat. Sehat mah mahal hadirin kan. Kita kena penyakit dikit aja obat tahu-tahu habis sekian ratus ribu. Sakit dikit tahu-tahu nginep 3 hari habisnya sekian juta. Sehat itu mahal. Belum lagi kalau udah sampai di sini pasang ring jantung, pasang apa. Ya Allah, mudah-mudahan kita mah kalau mati nggak nyusahin nih jamaah. Matinya nggak ngerepotin, matinya nggak nyusahin. Udah pokoknya meninggal sudah dalam keadaan lunas hutang, gak punya tanggungan, semuanya udah nyaman, tinggal pulang ketemu Allah. Hadirin, kadang tuh kangen. Allah kangen sama kita, masa kita gak kangen sama Allah? Allah kangen sama kita, masa kita gak kangen sama Allah? Allah sekangen itu sama kita, masa kita gak kangen? Hadirin, kalau punya seseorang, misalkan baik sama hadirin, Allah kangen sama kita, masa kita gak kangen sama Allah? Kalau hadirin ada orang baik setiap hari kok ngasih sejuta, kira-kira selama 365 hari dia rutin ngasih sejuta, mau ketemu gak sama yang ngasih? Mbak, ini loh ada uang sejuta. Dari siapa toh? Mbak Fulanah orang Jakarta.
siapa tuh orang ini kok ngasih terus, baik banget orang ini kok ngasih terus ke saya. Minim-minim kita titip salam ya mbak, matur nuwun sangat, lalu kita mendoakan. Ditanya mau ketemu nggak? Mau, penasaran, siapa sih orang yang baik banget ini? Itu manusia hadirin. Allah ngasih setiap hari lebih dari 1.000.000. Allah yang begitu baik sama kita, masa kita nggak kangen ketemu sama Allah? Udah lama kita hidup ini, banyak nikmat yang dikasih. Gigi lebih banyak sehatnya daripada sakitnya, betul? Mata lebih banyak kita melihatnya daripada kita belum melihatnya, betul? Telinga, lidah, pokoknya kesehatan mah lebih dominan daripada sakitnya. Sakit mah cuma beberapa saat. Masa kita nggak kangen sama Allah? Allah baik sama kita. Allah rindu kita, hadirin, kita mau jumpa sama Allah. Makanya di tengah-tengah perjalanan menuju perjumpaan dengan Allah, baca doa ini. Wal afwa wal afiyah. Ya Allah, hamba minta dimaafkan, hamba juga minta disehatkan. Sehat dalam apa? Agama, dunia, keluarga, wamali dan apa? Dan hartanya juga minta sehat. Sehat harta berarti apa? Sehat harta berarti apa? Nah, banyak rezeki. Gitu hadirin. Oh boleh ya Ustadz ya minta sehat. Pokoknya minta sama Allah apapun mah boleh. Minta termasuk rekeningnya sehat. Disehatkan juga keluarga, anak-anak, harta. Ya Allah, ustur aurati, tutuplah auratku tuh maksudnya aib-aibku. Masing-masing kita punya aib, betul? Cuman bedanya ada yang memang aibnya itu parah, ada yang mungkin bisa terlindungi. Tapi pada intinya semua aib kita mah ditutup sama Allah yang Maha Rahman. Orang tahu kita baik bukan karena kita baik, diingat hadirin ya. Orang tahu kita baik itu bukan karena kitanya yang baik. Orang kenal kita baik sebab Allah itu Maha baik menutup semua aib. Kalau satu aib ada celahnya untuk terbongkar, nggak ada satu manusia pun yang mau berteman dengan kita hadirin. Allah Maha baik. Semua aib ditutup rapat-rapat. Orang taunya Anda baik, Anda wangi, yang tercium wewangiannya saja. Padahal kitanya mah busuk sekali. Sebelum aib itu terbongkar, perbaiki. Sebelum aib itu nanti malah naik ke permukaan, perbaiki. Kalau masih ada yang sayang sama kita, biasanya dia ngingetin. Kalau udah nggak ada yang ngingetin kita, hati-hati, jangan-jangan sudah tidak ada orang yang sayang sama kita. Jadi kalau masih dengar nasihat, berarti orang masih sayang. Next, lanjut. Berarti apa? Ya Allah, tutuplah aibku, tenangkan aku dari rasa takutku. Yang diminta juga minta tenang dari rasa takut. Orang itu kan yang paling sering membuat dia gagal beramal soleh kan takut. Takut dicibir, takut dicemooh, takut dikata-katain, takut nanti orang ekspektasinya gimana-gimana, takut dengan komentar netizen. Aduh, gara-gara rasa takut itu kan orang gagal beramal soleh kadang-kadang. Jangan takut, amal soleh aja. Next, minta apa lagi? Lindungi aku dari depan, belakang, min yamani, yaman kanan, wa min shimali, shimal kiri, dari atas ataupun juga dari bawah, dan aku berlindung kepadamu agar tidak disergap dari bawahku. Hati-hati. Ini doa juga minta tolong sama Allah supaya nggak dicelakai orang terdekat. Wa a'udzu bi'azamatika
an uqtala min tahti. Ya Allah, jangan sampai orang-orang yang dekat saya yang nikam saya dari belakang. Doa supaya nggak ditikam dari belakang nih. Terakhir tadi ya, tolong dicatat. Doa supaya kita nggak ditikam dari belakang. Doa supaya kita nggak ditikam dari belakang, nggak dikhianati oleh orang terdekat. Apa doanya? Allahumma a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Ya Allah, jangan sampai hamba ini dikhianati sama orang terdekat hamba sendiri. Jangan sampai kita ini ditusuk, ditikam oleh orang terdekat dari belakang. Jangan sampai hamba ini dijegal justru malah oleh orang yang paling dekat. Karena orang yang bisa menusuk kita dengan tusukan paling dalam karena jaraknya dekat, ya hanya orang terdekat. Orang jauh gak bisa, bisanya dia ngelempar. Orang terdekat yang paling memungkinkan tiba-tiba ditikam dari belakang. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dihindari dari serigala yang berbulu domba. Atau ada udang di balik bakwan. Kalau ada udang di balik bakwan diapain? Makan. Gitu hadirin lah. Pokoknya doa yang tadi itu mesti diamalkan supaya tidak dicelakakan. Tapi kalau udah terlanjur saya harus gimana Ustadz? Orang terdekat saya malah berkhianat. Gak apa-apa. Cara Allah menyelamatkan kadang-kadang lewat cara kayak gitu. Saya tuh punya cerita. Nih hadirin pengajian lama pasti dengar cerita ini. Sekarang cerita ini sudah saya bawa ke banyak pengajian. Al-Kisah, seorang pengusaha fashion, punya orang tangan kanan kepercayaannya. Qadarullah, intinya dia dipercaya termasuk keuangan. Keuangan tuh dipegang dia semua. Orang kepercayaan ini khianat, bawa kabur uang 70 juta. Banyak sekali hadirin. Sekarang aja banyak gak 70 juta? Banyak banget. Wah, itu ownernya sakit, sesakit-sakitnya. Ini orang keluarganya dibantu, keluarganya butuh apa ya dibantu, dia mau keperluan apa ya dibantu, semua dipenuhi dan bahkan banyak, pokoknya banyak lah dikasih-kasih itu banyak. Ini orang bawa kabur 70 juta. Kejadiannya sebelum corona nih, sebelum corona. Dia datang ke kami, ya kami cuma bisa bilang, Mas, Mbak, sabar. Jadi hadirin kalau datang ke ustadz, ustazah saya ini begini-gini, pasti jawabannya satu. Udah itu aja udah. Kalau udah tahu jawabannya begitu ya udah. Langsung aja. Saya cuma bilang gitu, Mas, Mbak, turut berbelasungkawa, turut berduka cita atas musibah yang sedang menimpa. Doanya itu begini, Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Ya Allah, beri pahala atas musibah yang sedang menimpa saya, beri ganti yang lebih baik. Saya bilang, Mas, sabar Mbak, sabar. Semoga Allah ganti yang lebih baik. Saya cuma bilang gitu doang. Lepas corona, habis itu corona kan, saya sama beliau udah gak pernah ketemu lagi. Lepas corona terus beliau ketemu. Terus beliau bilang, Ustaz tahu gak dulu sebelum corona saya pernah cerita sama istri. Orang terdekat saya berkhianat. 70 juta Ustadz, banyak banget itu kami nabung lama kok dia bawa lari uangnya. Ternyata Ustadz, Allah baik. Allah singkirkan orang-orang pengkhianat itu. Waktu toko kami omsetnya baru segitu. Kenapa Mas? Kok malah bersyukur sekarang? Dulu kan sedih. Ya Ustadz, karena kalau si pengkhianat itu masih ikut saya sampai detik ini, pas corona tokonya makin begini ya. Naik 10.000%, bukan 1.000% lagi, bukan 100% lagi. Naiknya tuh wet. Orang pada belanja di sana. Karena kalau dia ikut saya sekarang, Ustadz, yang dibawa kabur bukan 70 juta,
Mungkin yang dibawa kabur 700 juta sampai bahkan bermiliar-miliar yang dia bisa bawa kabur. Itu cara Allah menyelamatkan. Kakak-kakak, para owner, hadirin, tidak selalu yang menurut kita buruk itu ternyata seburuk yang kita sangka. Boleh jadi cara Allah menyelamatkan kita dari keburukan yang potensinya lebih besar di kemudian hari adalah dibuat orang-orang khianat pergi sesegera mungkin. Untung dia bawa kabur 70 juta Ustadz, waktu zaman toko kami belum besar. Coba kalau si pengkhianat itu masih ikut sama kami, ketika Allah beri taufik toko kami semakin naik grafiknya. Mungkin yang dibawa kabur sama dia udah 700 juta bahkan miliaran Ustadz. Terus gimana mas? Ternyata Allah sayang ya Ustadz sama kami. Itu poinnya. Boleh jadi kita gak suka sesuatu tapi itu yang terbaik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci. Kenapa ya Allah? Kok saya begini sih nasibnya? Enggak. Tunggu, Allah tuh pasti lagi ngasih yang terbaik. Allah pasti lagi memberi yang terbaik. Jangan ngejudge baru sekelibat perjalanan. Tunggu dulu agak panjang sedikit. Jangan terlalu zoom in, jamaah. Kalau mau baca buku gini, jangan terlalu zoom in begini, jamaah. Bisa baca gak kalau gini? Zoom out, di zoom out dulu. Gini, set. Doa memohon dijauhkan dari kekeliruan. Nah, baru kebaca. Kita tuh kalau ngelihat musibah jangan terlalu zoom in. Gak kelihatan hikmahnya. Zoom out dikit. Nanti kita kelihatan. Ternyata orang ini memang dicukupkan untuk diganti yang lebih baik. Untuk Allah nanti merencanakan yang lebih indah. Ternyata semua takdir Allah pastilah yang terbaik. Pada akhirnya kita akan yakin takdir Allah selalu baik. Walau perlu derai air mata ketika kita menerimanya. Pas lagi nerimanya nangis gitu kan. Ya Allah, kenapa? Seolah kayak dia doang gitu yang dapat masalah kayak gitu. Coba hadirin lihat wajah-wajah ceria yang saat ini hadirin lihat. Apakah dia gak pernah punya masalah? Punya. Jangan lihat orang pas cerianya doang. Jangan lihat orang pas berhasilnya doang. Coba tanya, berapa stok tisu yang sudah habis mengelap air mata beliau? Ya Allah, kenapa? Ya Allah. Seolah kita tuh hanya melihat dari cuplikan. Dia mah hidupnya enak. Dia mah hidupnya bagus. Dia mah hidupnya bagus. Dia mah hidupnya baik. Kita gak pernah tahu berapa banyak yang Allah ambil dari beliau. Beliau kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan orang tua. Akhirnya hari yang paling aku takutkan terjadi. Hari di mana aku memasukkan orang tuaku ke liang lahat tempat peristirahatan terakhir beliau. Sakit tuh hadirin tuh, ditinggal wafat orang tua tuh. Ditinggal wafat pasangan. Di saat kita butuh banget. Waktu itu kita bangun bisnis bareng Ustadz. Ada partner tempat bertanya, sayang menurut kamu gimana? Sekarang saya mau nanya kepada siapa? Gak mudah loh hadirin. Makanya dibalik orang yang tawa candanya paling lepas, biasanya beliau yang paling banyak. Biasanya beliau yang paling banyak diuji sama Allah. Lalu beliau berdamai, lalu beliau tertawa lepas. Orang kalau udah bisa senyum sama hidupnya sendiri, dia udah bisa berdamai sama masa lalunya. Kemarin ya udah. Pernah mungkin dikecewakan, diterlukai, disakiti, tapi dia udah berdamai. Udah kalau orang udah berdamai ya udah. Dia mentertawakan dulu yang pernah terjadi. Oh, ini hikmahnya. Udah gitu doang. Saya kasih saran, mungkin saran ini berlaku buat bukan diri saya aja tapi semuanya hadirin ya. Belajarlah untuk tidak curiga dulu sama takdirnya Allah. Itu pelajaran banget yang 2025 kemarin saya dan keluarga ambil.
belajar untuk tidak dulu terlalu cepat curiga sama takdirnya Allah. Kenapa begini sih? Kenapa kok pada gitu sih? Kenapa kok dia jahat banget sih? Kenapa kok dikhianati sih? Udah, jangan curigaan dulu sama takdirnya Allah. Sedikit kita men-zoom out, itu akan lebih menenangkan hati dan membuat kita ngerti ternyata Allah baik. Kesimpulannya kembali kepada ternyata Allah baik. Gak sejahat yang kita bayangkan, gak seburuk yang kita sangkakan. Karena Allah emang bukan mau memberi yang buruk, Allah mau memberi yang baik. Cuman kadang namanya manusia kan jahil, kita kan kurang berilmu. Kita yang terlalu cepat ngejudge. Kita karena kejahilan kita yang terlalu gampang menuduh Allah yang enggak. Padahal Allah baik banget. Sebentar toh, jangan yang ini tuh terlalu kecil buat kamu. Aku kasih yang lebih besar ya, gitu loh. Sebentar toh, kamu tuh jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Kalau yang ini tuh agak kurang buat kamu, aku kasih yang lebih baik ya, tunggu ya. Mau dikasih yang lebih baik. Cuman karena jahilnya kita, karena dungunya kita tuh buruk sangka sama Allah. Dan itu sifat manusia yang paling gak menarik. Suka buruk sangka sama Allah. Maka mulai hari ini pegang kuat-kuat baik sangka. Apapun yang terjadi itu pasti yang terbaik. Saya udah belajar untuk ini belum lama. Tapi saya ngerasa dampaknya tuh enak di hati. Kenapa sih begini? Udahlah, ini pasti ada hikmahnya. Kenapa enggak? Tapi mereka tuh harusnya begini. Enggak, ya udah ada hikmahnya, tenang aja, yuk kita lihat aja ntar. Tapi kan harusnya iya, yuk udah tenang aja, ntar kita akan lihat hikmahnya nih, apa hikmahnya. Udah. Hadirin, kalau kita punya yang namanya kekuatan untuk baik sangka sama Allah, kita nggak dibanting sama apapun keadaan kok. Nggak dibanting sama apapun keadaan kok. Dan biasanya orang yang ujiannya paling berat, beliau adalah juga orang yang dikasih nikmat anugerah sama Allah paling besar. Ya kan? Ujiannya itu makin berat, anugerahnya makin besar dan hebat. Selalu ada ayat yang berbunyi, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Beratnya ujian Allah akan gantikan dengan selaksa kebaikan. Walaupun hari ini kita sering berburuk sangka sama Allah. Ujian kita berat, tapi anugerah kita hebat. Di satu sisi Allah menguji pada satu ujian, di sisi yang lain Allah lebihkan di banyak kelebihan. Ada orang ujiannya di LDM, long distance married. Tapi rezekinya alhamdulillah Allah lebihkan. Ya kan? Ada yang mungkin secara nominal gaji tidak sebanyak yang LDM. Tapi setiap malam tinggal satu atap dengan pasangan. Masing-masing itu dikasih. Ada ujian, ada kelebihan. Diuji di satu sisi, dilebihkan di sisi yang lain. Manusia kalau melihat pada kelebihannya, dia banyak syukurnya. Dan gimana cara ngundang nikmat besar datang? Mau tahu cara mancingnya apa? Bersyukur banyak-banyak. La in syakartum la azidannakum. Pancing, mau nikmat besar datang, dipancing. Pancingnya syukur. Kalau nggak bersyukur semuanya berantakan. Tapi kalau bersyukur ketata bagus. Yuk kita mulai bersyukur. Nggak membandingkan sama nikmatnya orang untuk menghasilkan hasad, dengki, iri. Orang punya nikmat, latih lisan mengucap alhamdulillah. Nggak iri, nggak dengki. Dinikmatin hidup itu hadirin. Jangan tetangga beli kulkas baru, nyubit suaminya. Yang, coba lihat deh. Masa dia punya kulkas baru ya? Kulkas kita nih sudah saatnya dimuseumkan ini. Fir'aun pun serem melihat kulkas kita yang udah sezaman sama dia ini. Next, doa dijauhkan dari kekeliruan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah wahai innaka antal wahhab. Apa bahasannya setelah pariwara berikut ini? Besok insya Allah kita bahas lagi. Nggak kerasa udah jam 9 toto hadirin ya. Kami mendoakan semoga yang datang sedang terluka, kecewa, Allah sembuhkan segala-galanya. Yang datang membawa kesedihan, Allah ganti dengan kebahagiaan yang tiada tara. Yang datang sedang diuji sempitnya rezeki, Allah ubah dengan lapang selapang-lapangnya. Rezeki hartanya berlimpah penuh berkah, hidupnya istiqomah. Allah takdir bisa wafat di Mekah atau Madinah, Allah wafatkan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, ditengok amal jariyahnya di Wonosobo, di Wonolelo. Alhamdulillah SD-nya sudah 4 angkatan. Tahun ini angkatan keempat SD-nya, dan MAF sudah buka PAUD dan TK angkatan pertama. PAUD dan TK angkatan pertama. SD-nya angkatan keempat, total santrinya sekarang ada 65-an santri. Sama dibuka S1 di MAF, namanya Sekolah Tinggi Agama Islam, mahasiswanya angkatan ketiga yang tahun ini. Tapi kalau yang S1 menginap, berasrama, ngaji Quran, ngafal Quran, khusus laki-laki. Infonya kemana Us? Infonya ke pusat dulu aja, 0812 1025. Nanti biar diberitahu ke mana WA-nya masing-masing. PAUD, TK, SD, ataupun sekolah tinggi. Sama hadirin, kalau ada yang mau membersamai amal jariah gedung penghafal Quran yang lagi dibangun di MAF, bisa langsung ke 0812 1025. Barakallahu fikum. Salam buat warga di rumah ya hadirin. Terima kasih banyak. Oh, ini baru keluar ini. Oh, baru keluar. Ya sudah, kalau ada yang mau membersamai, ini ada kotak infaknya baru keluar ternyata hadirin. Oh, sama ada di luar. Oh, sama ada ditaruh di luar. Qadarullah mungkin tadi terlupa. Hadirin kalau mau mengisi, itu semua nanti dikembalikan peruntukannya program Masjid Muhammad Al-Fatih. Sama terakhir hadirin, di Masjid Muhammad Al-Fatih itu ada buka puasa insya Allah setiap hari 250-an porsi gratis. Jadi kalau hadirin punya anak kos-kosan, yang anak mahasiswa-mahasiswa yang bingung nanti mau makan di mana, bisa ke Masjid Muhammad Al-Fatih. Ramadan besok 30 hari. Menunya insya Allah well insya Allah hadirin. Well tenan menunya. Sama hadirin kalau mau ngedrop, kayak Ramadan itu kan biasanya ngedrop botol-botol air mineral. Silahkan bisa ngedrop langsung ke MAF. Ustadz saya ikut ya, 1 kardus, 1 kerat, 2 kerat, 10 kerat, 50 kerat, 100 kerat. Langsung drop aja ke Masjid Muhammad Al-Fatih. Itu nanti digunakan semaksimal mungkin untuk Ramadan. Barakallahu fikum, terima kasih banyak. Salam keluarga di rumah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, teman-teman yang mau bersamai gabung di grup WhatsApp bisa langsung ke nomor tadi ya, 0812 1025. 0812 1025. Barakallahu fikum. Terima kasih Mas Madan.